12 من جمادى الأولى سنة 1445 هجرية الموافق ب26 من نوفمبر سنة 2023 ميلادية. قبل نبدأ البرامج قراءة الفاتحة والصلوات نهضتين سيدعو الأستاذ حمداني SPD فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. وكذلك الفاتحة لمؤسس نهضة الوطن من المدى الشيخ محمد بن مختار له الفاتحة. ولله العلماء العاملين والأولياء العاملين والوالدين ولمشايخنا وللمحضرين والأنبياء من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana wa kayu'atani wa nahdu'al banati bi furu'i imani la yawmiddin wa an tansurana alayna wa tarzuqana wa tahfazana wa tawqirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. البرنامج البعد الافتتاح. خير ما نفتتح به هذا البرنامج قراءة البسملة. كلمة والدعاء من صاحب الفضيلة رئيس المعهد يا الحاج طاهر خير الله يسعدك يتقرب سيادته مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepala Madrasah Sanawiyah dan Wakil Madrasah Aliyah dan Wakilnya, kemudian staf dan seluruh guru-guru, panitia dan khususnya anak sekalian serta ujian lisan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini sesuai dengan perencanaan kita mengadakan taujihat wal irsyadat, pembukaan untuk pelaksanaan ujian lisan. Beberapa kata-kata mutiara, beberapa kata-kata motivasi selalu kita berikan kepada anak kita. Itu untuk memotivasi diri kita
agar terus berada pada jalur yang benar untuk memotivasi diri kita agar terus berupaya menjadi Muslim yang terbaik. Nurul Haramain towards qualified Muslim generation. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup kita ini adalah untuk melaksanakan akidah kita, dan yang kedua melaksanakan jihad. Jihad itu melakukan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik cara-cara yang mampu untuk kita lakukan. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi melakukan kebaikan itu dengan cara yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik. Itu inti dari pendidikan kita di pondok ini. Kemudian untuk mengingatkan poin-poin dan isi dari pendidikan kita, selalu kalian ditanya ke Nurul Haramain, apa yang kamu cari? To Nurul Haramain, what are you looking for? Ke Nurul Haramain, apa yang kamu cari? Nanti 2 hari menjelang kamu menjadi alumni, berbeda pertanyaannya. Di Nurul Haramain, apa yang telah kamu dapatkan dan apa yang siap untuk kamu bawa pulang? Pertanyaan ini untuk membuat kita selalu fokus. Fokus itu serius mengerjakan poin-poin tertentu, tidak mengerjakan sesuatu yang terlalu banyak. Ya, akhirnya tidak ada yang jadi. Kalau yang terlalu banyak kita pikirkan dan bersamaan kita kerjakan, pasti tidak maksimal hasilnya. Ya, pasti tidak ada yang berkualitas. Kualitas itu berbanding lurus dengan fokus. Semakin fokus kita, maka semakin berkualitas kita. Fokus kepada pertanyaan tadi. Ke Nurul Haramain, apa yang kamu cari? To Nurul Haramain, what are you looking for? Ila ma'hadi Nurul Haramain, ayyama tabhas. Mada tabhas? Ayya syai'in tabhas? Fokuskan diri anak-anak sekalian untuk memperdalam akidah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada kita itu untuk menunjukkan bahwa kita menjalankan akidah kita dengan benar. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di dalam kelas berisi poin-poin yang mengajarkan tentang akidah kita. Semua kita ini harus menjalankan akidah kita dengan baik dan benar, dengan melaksanakannya bil amaliyah wa kadzalika bil ilm, dengan ilmu kita. Jadi anak pesantren itu kalau sudah tamat, atau anak-anak Nurul Haramain itu kalau sudah tamat, mestinya akidahnya kokoh yang dia tunjukkan dalam ibadah keseharian. Tuh. Kalau ibadahnya tidak baik, tidak kokoh, termasuk pengetahuan agamanya kurang, berarti dia tidak fokus mencari sesuatu yang ada di Nurul Haramain. Yang kedua, mentalitas. Mentalitas itu tidak bisa didapatkan hanya dengan kata-kata. Mentalitas itu harus dididikkan, diberikan penugasan-penugasan, pelatihan-pelatihan, diberikan wawasan-wawasan, diberikan contoh-contoh. Berarti mentalitas anak-anakku setelah menjadi alumni atau setelah keluar dari Haramain harus berubah. Dulu manja, setelah tamat dari Haramain dia tidak manja,
tidak malu memegang sapu, tidak malu membersihkan rumah, tidak malu membantu ibu dan bapak berjualan, tidak malu untuk membantu saudara, tidak malu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Berarti mentalitasnya berubah dari mentalitas yang manja menjadi mentalitas yang prima. Kemampuan harus berbeda ketika masuk ke Nurul Haramain dibandingkan dengan nanti setelah keluar. Setelah keluar, mestinya beberapa keterampilan itu harus Anda memiliki. Ya, kalian harus ingat juga bahwa bahasa Arab, bahasa Inggris itu termasuk keterampilan yang tidak fokus mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris, meskipun setiap hari dia bersama temannya yang bisa bahasa Arab, bersama temannya yang bisa bahasa Inggris, bersama guru-gurunya yang bisa bahasa Inggris, bersama produk di sana sini. Kalau dia tidak fokus mempelajari dan memperhatikannya, sama saja setelah keluar gak bisa apa. Jadi fokus memperdalam akidah, perbaiki mentalitas kalian, perdalam keterampilan termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keterampilan ini macam-macam cara kita untuk membuat anak-anakku menguasainya. Hari ini dengan ujian lisan ini dimaksudkan juga untuk mengasah keterampilan berbahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Lewat ujian lisan ini dilatih mentalitas keberanian kalian. Lewat ujian ini dilatih mentalitas kebiasaan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Kita diminta untuk selalu menyiapkan diri dengan baik, mempersiapkan buku-buku kita, mengulangi, mempelajarinya, memahami dan lain sebagainya. Juga dengan ujian lisan ini dimaksudkan agar kita serius memperdalam ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Maka seperti yang sering dikatakan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan, seluruhnya adalah proses pendidikan yang kita jalankan di Nurul Haramain. Fokus kepada itu, maka anak-anakku insya Allah akan menjadi generasi yang berkualitas ketika tamat dari Nurul Haramain, insya Allah. Yang tidak fokus, dan banyak yang tidak fokus, kerjaannya di pondok, ya, tidak banyak belajar, kerjaannya tidur saja, temannya membaca, dia main-main. Kerjaannya di pondok, ya, kerjaan yang remeh-remeh, tulis nama Instagramnya di mana-mana, ya. Orang kalau berkualitas tidak perlu tulis nama Instagramnya, dia akan ditanya, Instagram, you're in Instagram, can you tell me? Ya, something like that, ya. Bukan ditulis tuh dikira, ya ditulis menjengkelkan. Ini siapa? Ini kayak orang sampahan saja, tidak dikenal, tulis itu supaya dikenal. Bukan begitu cara membuat kalian terkenal. Bukan menulis di mana-mana. Yang menulis di mana-mana, yang besok ketahuan, foto kita hukum, ya, karena menimbulkan kejelekan diantaranya adalah membuat pemandangan menjadi jelek. Kamu tulis namamu di mana-mana itu tidak membuat tembok itu menjadi semakin indah, membuat semakin jelek. Tulisannya juga jelek, berarti orang yang menulis juga jelek. Iya. Ayo aja kamu tulis di sana, di papan tulis itu. Alifah misalnya di sana tulisnya. Ternyata tidak terkenal, tidak berkualitas. Dianggap dirinya akan terkenal dengan menulis itu, dihukum oleh Pak Juni, panggil ke depan. Nah, itu, jadi bukan begitu caranya. Dia mengerjakan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang harus kamu temukan di Nurul Haramain. Tidak ada hubungannya. Ya. Bahasa Inggrisnya enggak, bahasa Arabnya enggak, sholatnya enggak serius, ngajinya enggak benar. Nah, ini berarti dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang seharusnya dia dapatkan di Nurul Haramain. Maka santriwati yang begitu adalah santriwati yang merugi. Ada lagi yang kerjaannya pokoknya enggak suka belajar, sukanya malas, sukanya kalau dia ke hamam itu 2 jam, ya. Ternyata di hamam itu lomba nyanyi di sana, ya.
Ini tidak berkualitas. Itu bukan bagian yang harus kamu miliki dari Haramain, bukan. Ya, yang harus kamu miliki mentalitas kamu harus berubah, akidah kamu harus baik, ilmu pengetahuan harus baik, skill itu apa bahasa Indonesianya? Kemampuan, keterampilan harus bagus. Termasuk yang sering kita katakan keterampilan berbahasa Arab dan keterampilan berbahasa Inggris. Nah, termasuk ujian ini untuk mengembangkan semua yang sudah saya sebutkan itu, mentalitas, akidah, keilmuan dan skill itu ada dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Akhirnya, anak sekalian, kalian akan mengikuti ujian ini. Ujian ini juga sudah dipersiapkan oleh panitia dengan sebaik-baiknya. Ada pertemuan guru, ada pengarahan, persiapan penulisan soal dan lain sebagainya. Itu demi menciptakan generasi Muslim yang Nurul Haramain towards qualified Muslim generation. Ya. Kita sedang berjalan untuk menjadi Muslim yang terbaik. Ya. Perjuangan kita untuk menjadi Muslim yang terbaik itu seperti orang mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, maka kita akan jatuh dari hari ke hari, tidak pernah berhenti berjuang itu. Dari hari ke hari tidak pernah berhenti berjuang itu. Inilah dunia Nurul Haramain, dunia yang penuh dengan aktivitas pendidikan. Nah, yang tidak fokus kayak gini juga, dia tidak dengar apa yang kita sampaikan, nanti dia tidak tahu apa yang kita sampaikan, tidak tahu arahan-arahan bagaimana hidup di Nurul Haramain, ya. Dia perhatikan dirinya saja, ya. Nanti begitu dia kesulitan, tolong berikan nasihat. Nasihat itu selalu ada, tetapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Ketika ada yang bicara di depan, lain yang diperhatikan, ya, itu tandanya dia tidak fokus memperhatikan apa yang harus dia perhatikan. Ya. Nah, ujian ini membuat anak-anakku mempersiapkan diri, jaga kesehatan kalian, ya. Kemudian jaga buku-buku, sebab pada waktu ujian lisan ini sering buku itu hilang untuk persiapan ujian tulis, ya. Maka jaga bukunya baik-baik, lemarinya digembok, dikunci, ya, jangan taruh buku sembarangan, supaya nanti juga setelah ujian lisan ini kalian bisa mengikuti ujian tulis dengan kualitas yang terbaik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.